Ini adalah cepat memaafkan orang lain. Apa kata Ja'far As-Shadiq? Afautu anka, saya maafkan kamu. Dia tahu Ja'far As-Shadiq ini gemar bersedekah, maka disempurnakan ayatnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang pada orang yang berbuat baik. Dikeluarkan di kantongnya 1000 dinar, diberikan kepadanya. Hari ini selesai tugasmu untuk mengabdi. Silakan pergi. Wah, kalau ada ulama begitu senang kita jadi asistennya. Nah, itulah takwa. Itulah takwa. Siapa yang punya kemampuan menghafal Quran dan hadis fikih sehingga jadi imam besar? Siapa yang setawadu Ja'far As-Shadiq? Siapa yang syakhusu Ja'far As-Shadiq dalam salatnya? Seorang Ja'far As-Shadiq, cucu Nabi, mulia, ilmunya banyak, paham Quran, paham fikih, imam besar, mendapatkan persoalan seketika diselesaikan dengan indahnya luar biasa. Mampu memaafkan, menghilangkan kegelisahan, dan dalam saat yang bersamaan bersedekah kepada orang yang bersalah pada beliau. Maka siapa kita? Karena itu ketika kita membuat acara hari ini, apalagi namanya Muhammadiyah, bukan Ahmadiyah. Ingat ya? Muhammadiyah bukan Ahmadiyah. Ingat, saya tidak menyinggung satu kelompok misalnya di luar, bukan. Saya ingin kembalikan kepada spirit katanya. Ahmad itu sekali disebutkan di Quran. Quran surah As-Saff ayat yang ke-6 itu. Muhammad itu disebutkan 4 kali di Quran. Ali Imran ayat 144, Quran surah 33 ayat 40, Quran surah 47 di ayat yang kedua, Quran surah 48 di ayat ke-29. Kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat ormasnya dengan nama Muhammadiyah bukan Ahmadiyah? Ini pertanyaan juga. Muhammad itu sirah mubalaghah, bentuk superlatif dari kata Mahmud. Mahmud itu tidak pernah disebutkan di lisan orang Arab kecuali menunjuk pada orang yang punya sifat baik secara sosial. Jadi pujian datang dari luar karena punya sifat baik dari dalam dirinya, disebut Mahmud. Contoh, suka sedekah. Kalau satu sifat saja suka bantu orang, maka dikenal dengan Mahmud. Tapi kalau saat yang bersamaan sabar, lapang dada, jujur, tawadu, suka membantu, maka namanya dikumpulkan semua sifatnya, berubah dari Mahmud menjadi Muhammad. Kalau ada yang terkait dengan sifat hamdun minallah, vertikal, hubungannya dengan Allah, rajin satu ibadah, maka disebut dengan hamid namanya. Pujiannya keluar dari diri, keluar kepada Allah. Hamid, huwa hamidullah. Tapi kalau rajin tahajud, rajin baca Quran, rajin puasa, rajin zikir, maka berubah kalimatnya dari Hamid menjadi Ahmad, bentuk superlatifnya. Karena itu komen pertama Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya oleh sementara sahabat, datang beberapa di Al-Bukhari viral hadisnya. Nomor hadis 2008 sampai 2012. Datang beberapa sahabat kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dan bertanya, "Kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Gimana sih salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa komen pertama beliau? Kata Sayyidah Aisyah, "La tas'al an husnihinna wa tulihinna." Jangan ditanya bagus dan panjang bacaannya. Padahal ini Nabi sudah dijamin surga, dekat dengan Allah, dijaga dari maksiat. Makanya komen Nabi Isa, Yesus, Mesias, Al-Masih, ketika diduga oleh umatnya sebagai Nabi yang terakhir, karena Nabi Isa itu punya sifat mirip dengan Nabi Muhammad di ajaran kasihnya. Maka yang dibawa ajaran kasih oleh Nabi Isa. Nah, itu mirip dengan Nabi Muhammad sifatnya. Nabi Muhammad jangankan manusia, hewan disayang, tumbuhan dijaga. Maka diduga oleh umat pada masa itu, 600 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, ini Nabi yang terakhir. Kata Nabi Isa, bukan saya. Nabi yang terakhir itu tingkat ibadahnya kepada Allah tak mampu ditandingi oleh nabi-nabi yang lainnya, bahkan sampai terhubung kepada nabi yang pertama. Karena itu yang diviralkan Nabi Isa bukan nama Muhammad, tapi Nabi Ahmad. Min ba'di ismuhu siapa? Ahmad. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ay dzikruhu Ahmad. Namanya viral di langit, kata Nabi Isa itu. Namanya sudah viral. Dan semua nama yang melekat pada Nabi Muhammad itu bukan nama zat. Kalau nama zat, nama membedakan satu orang dengan orang yang lainnya. Adi ini, Kiai Munahar itu. Adi ini, Ade di sana. Yang disebut Ade itu, Adi yang ini, itu nama zat. Nama sifat, semua yang melekat pada keistimewaan pada nama itu. Penyayang, nama sifat.
santun sifat, sabar sifat. Semua nama yang melekat pada Nabi Muhammad SAW semuanya sifat-sifat yang mulia. Karena itu Nabi Isa memviralkan. Nama beliau itu sudah viral di langit. Zikruhu, namanya bahkan sebelum saya diutus. Kalau Anda baca Ali Imran nanti sampai ke ayat 83, itu semua nabi, semua rasul yang bertugas di bumi ditetapkan kerasulannya setelah mengakui untuk membantu dan komitmen pada risalah Nabi Muhammad SAW. Namanya sudah viral, kata Nabi Isa, gak bisa disaingi. Ahmad, tingkat ibadahnya begitu tinggi. Makanya sahabat penasaran, ikut di belakang Nabi. Itu yang Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, kelompok-kelompok soleh ahli Quran ikut sholat di belakang Nabi, hanya ingin tahu bagaimana cara sholatnya Nabi. Seperti Sayyidah Aisyah sampaikan, ketiba kemudian rakaat pertamanya Allahu Akbar 100 ayat Al-Baqarah, dikira ruku, lanjut 286, dikira selesai, lanjut Ali Imran. Ali Imran 100 ayat dikira ruku, lanjut sampai 200 ayat. Baru selesai rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman sampai An-Nisa ayat 176. Satu rakaat pertamanya. Besoknya gak ikutan lagi. Itulah Ahmad. Tapi kalau Muhammad itu akumulasi dari sifat-sifat sosial. Kalau kita sholat memang kewajiban. Baca Quran memang sudah bagian dari kewajiban kita. Gak diperintah pun, gak diperintahkan pun, gak diajarkan pun sudah mengikat sebagai kewajiban. Tapi apakah setiap yang sholat bisa mampu berbuat baik secara sosial? Karena ternyata pancaran sholat yang tertinggi itu bukan pada banyaknya ruku dan sujudnya. Ternyata pancaran keberhasilan sholat adalah terwujud pada pancaran sosialnya. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Innas sholata tanha 'anil. Itu sikap sosial yang diterapkan dalam kehidupan. Karena itu ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan membentuk persyarikatan ini, kenapa diberikan namanya Muhammadiyah? Ingin memberikan kesan bukan hanya sholatnya rajin, baca Qurannya bagus, ikut sunnahnya baik, tapi pancarkan itu dalam realitas kehidupan. Karena itu spirit Al-Ma'mun beliau contohkan lebih dahulu. Bangun rumah sakit, bangun panti yati, bangun sekolah, itu real pancaran-pancaran dari ibadah ritual kita. Yang ikut beliau disebut yang nisbah di ujungnya Muhammadi, yang ikut sifatnya ditambahkan tak di ujungnya Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu asalnya adalah persyarikatan yang didirikan, yang diharapkan semua yang masuk ke dalamnya taknya sifat mengikuti sifat-sifat mulia yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam konteks kehidupan sosial. Jadi kemiskan seharusnya PWM itu memang nggak bikin halal bihalal pun sudah halal bihalal karena namanya Muhammadiyah. Jadi kalau ada persyarikatan Muhammadiyah, maaf, tuturnya tidak baik, tindakannya tidak elok, ada yang korupsi, naudzubillah, ada yang mencuri, ada yang bikin hoax, dipertanyakan ke Muhammadiyahannya. Karena Muhammadiyah. Nah, karena itu insya Allah negara ini beruntung, berbahagia, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara rahim yang menghasilkan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, di antaranya adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah. Bersamaan dengan tokoh NU, bersamaan juga dengan yang lain dan sebagainya. Tapi saya ingin katakan, karena ini berada di ruang Muhammadiyah, saya ingin katakan, jangan sampai terjadi bahkan kita keluar dengan makna halal bihalal, tapi keluar dari sini lisannya tidak halal, pandangannya tidak halal, melangkah kepada tempat yang tidak halal, diamanahkan apapun oleh persyarikatan. Ada yang jadi dubes, ada yang di politik, ada yang di ekonomi. Maka bawa spirit Muhammadiyah itu menjadi sikap yang berkelanjutan sehingga membangun keadaan bangsa Indonesia yang berkemajuan. Satu. Jadi baru satu, tinggal dua lagi. Tadi gambaran yang pertama. Dua, akal, aklani. Jadi kalau tadi fisiknya sudah sehat, ada yang fisiknya bagus, tapi pikirannya nggak bagus. Makanya bagus itu baik di Quran ada 5 nama. Ada thayyib, ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan, ada soleh. Thayyib untuk fisik. Makanya orang yang makan diharapkan fisiknya sehat. Thayyib itu
mengonsumsi sesuatu yang kiranya menyehatkan badan. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makan dari hasil yang halal, beli yang halal itu untuk menyehatkan tubuh. Tapi tidak setiap yang tubuhnya sehat, pikirannya sehat. Kan ada ya Bu ya, Bang Toyib ya? Itu kan sehat tuh, kuat, bagus. Tapi 2 kali puasa, 2 kali lebaran enggak pulang-pulang. Jangan sultan. Ada masalah. Sehatnya fisik yang dibarengi dengan kesehatan akal, sehat pikirannya, sifatnya sehat, itu disebut dengan khair namanya. Jadi ada thayyib, ada khair. Bagaimana menjadikan sifat itu sehat dan baik? Maka dibawalah perangkat untuk menyehatkan akal sebagai konstruksi berpikir. Dan disinilah turun kemudian ayat-ayat untuk meluaskan pengetahuan demi mensupport akal yang membimbing tubuh bisa bersikap dengan benar. Jadi kalau semakin pengetahuannya tinggi, akalnya bagus, semakin mudah tugas fisik ini. Coba ibu bapak, dulu kalau kita mau belanja, berangkat kan Bu ya, jalan, ada yang naik ojek ke pasar, tawar-menawar pulang. Ketika pengetahuan berkembang, akalnya makin tajam, makin bagus. Sekarang ibu tinggal keluarkan handphone, pencet, datang sendiri Bu ya. Itulah akal. Turunlah kemudian ayat-ayat yang membimbing akal untuk meningkatkan pengetahuan. Bahkan ayat pertama yang turun kepada Nabi, yang viral itu, apa bunyinya? Wahyu yang pertama turun bunyinya apa? Bukan. Oh, bukan. Salah kita. Ayat yang pertama turun kepada Nabi itu bukan Iqra, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi. Apa? Coba dicek ya, coba dicek. Karena ketika kalimatnya turun Iqra, jawab Nabi, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Saya nggak bisa. Tapi ketika itu kita lekatkan dengan Allah, kan konteksnya halal bihalal. Kita harus narik ke ranah takwa. Yang Iqra banyak. Itu orang Amerika Iqra, orang Yahudi Iqra, Eropa Iqra, Afrika Iqra, Asia Iqra. Saudara-saudari kita yang non-muslim juga Iqra. Saya tanya, ada non-muslim yang pintar? Ada. Ada yang belajar? Banyak. Ada yang meriset? Banyak. Tapi apakah Iqra-nya dilakukan? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu poinnya. Maka tarik Bapak Ibu sekalian, ternyata ciri insan yang ideal itu Allah tidak menyukai fisiknya cuma kuat secara fisikal saja, tidak. Kata Allah mesti kuat akalnya, mesti kuat daya intelektualitasnya. Maka turunlah kemudian wahyu. Apa wahyu yang pertama? Iqra bismi rabbikal ladzi. Kita sedikit ngaji ya. Saya ini karena menghormati Kiai Munahar, di NU kan penggalian kitabnya agak tinggi. Maka mohon izin Kiai, saya juga ingin sampaikan Muhammadiyah juga insya Allah tidak kalah dalam kajian kitab ya. Sama-sama ngaji ya. Coba buka supaya pintar semua, supaya pintar. Jadi sekarang kita harus sinergikan ya, NU kan dikenal dengan kajian kitab klasik, Muhammadiyah dikenal dengan modernitas. Itu kalau disatukan dahsyatnya luar biasa. Yang klasiknya hadir, ya kan? Kemudian dikembangkan secara modern, disinergikan, maka demi Allah saya katakan kalau Muhammadiyah dan NU sudah bersinergi menyatu di sini, seperti Kiai Haji Dahlan dan Kiai Haji Muhammad Hasyim bin Asy'ari, demi Allah bukan hanya tegak NKRI, tapi jadi pionir dan inspirasi bagi dunia ke depan. Balik. Coba lihat kata Bismi Rabbik di ayat Iqra ini, Quran surah 96 ayat 1. Bandingkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, bismi itu ba-nya pendek, ba, sin, mim. Silakan lihat di mushaf. Tapi kalau Iqra bismi rabbik itu ba-nya panjang, ada alifnya. Iqra, ba, ada alif baru ismi. Kalau di standar bahasa Arab biasa, orang mengatakan likasratil isti'mal, karena banyak digunakan dihilangkan alifnya. Tapi kalau konsepsinya begitu, kenapa di mushaf yang satu hilang, yang satu tetap ada? Ternyata ini ada hikmahnya. Ini memberikan kesan kepada kita bahwa Nabi itu saat disebutkan Iqra saja, maka yang keluar ma'ana biqari, saya nggak bisa baca.
Nabi bisa mengatakan ma qara'tu, saya nggak bisa baca. Tapi beliau sampaikan dengan formulasi mim nafi ditambah ba di tengah, itu menunjukkan taukid. Ma ana biqari, saya betul-betul nggak bisa baca. 3 kali itu ketika disempurnakan ayatnya Muhammad. Jangan engkau mengawali jejak intelektualitasmu karena nggak punya guru mengajarkan. Jangan karena engkau nggak punya sekolah, nggak punya guru mengajar. Jangan dikarenakan karena ingin mengejar sesuatu duniawi. Kata Allah, Bismi Rabbik, lakukan karena Allah yang mencipta engkau saja begitu mudah, apalagi membimbing engkau untuk mendapatkan tambahan pengetahuan. Karena itu kenapa alifnya diabadikan di situ? Dalam bahasa Arab, alif itu berfungsi memanjangkan bacaan. Fatah pendek, ada alif di fa-nya, fatah jadi panjang. Di filosofi bahasa, di fiqh lughah, kalau ada sesuatu menggunakan alif menunjukkan proses yang panjang. Jadi kenapa alifnya tetap ada padahal harokatnya kasrah bi untuk memberikan kesan bahwa mulanya ada proses yang cukup panjang bagi Nabi menerima pengetahuan, tapi ketika semua diniatkan karena Allah, maka Allah percepat dan tanamkan pada diri Nabi tanpa sulit untuk bisa meraihnya. Maka ternyata konsepsi ini disebutkan oleh Quran itu bagian dari takwa. Bagian dari takwa. Jadi kalau ingin ditambah pengetahuannya, mendapatkan lompatan pengetahuan, diajarkan langsung oleh Allah, di mana ditemukannya? Di kegiatan-kegiatan yang mendekatkan kepada takwa. Apa dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah, akhir ayat 282. Buka mushaf, lihat paling kiri sebelah bawah, ayat 282 di surah Al-Baqarah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, aku janjikan, kata Allah, dengan peningkatan takwa itu maka akan ditambahkan pengetahuan-pengetahuan yang membantu kita untuk berkehidupan. Apa hasilnya pengetahuan yang dilahirkan dari takwa itu? Maka yang terjadi apa Bapak Ibu sekalian? Kalau diawali dengan cara yang baik, belajarnya dilakukan karena Allah, diturunkan keteladanan berdasarkan bimbingan dari Allah. Lakukan ini, kerjakan ini, lakukan dengan jujur. Saya kalau turunkan ayat-ayat takwa tentang pengetahuan sampai subuh bisa kita bahas. Tapi kalau saya mau singkat, orang Islam itu ketika disifati oleh Quran untuk belajar, itu sangat beda sekali, punya ciri khas. Contoh, saya turunkan satu ayat saja. Quran surah 9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din. Mana Qurannya? Wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Perhatikan ayatnya baik-baik. Kata Allah, ciri orang beriman itu, sebentar, kita beriman tidak hari ini? Saya ulangi, beriman tidak? Yakin? Berarti ayat ini untuk kita. Kata para ulama, kalau ngaji Quran, buka mushafnya, posisikan semua ayat itu ditujukan kepada kita. Ini yang akan membantu kita lebih khusyuk dalam membaca Quran. Jadi jangan baca begitu saja, rasakan Allah yang sedang berbicara dengan kita. Bapak Ibu kalau terpisah misalnya dengan anak-anak, anak sekolah di Amerika sudah 20 tahun, kemudian kirim surat, tenang tidak? Kirim kabar, senang tidak? Kirim surat, tenang tidak Bu? Senang ya? Saya mau tanya, ibu bapak sekalian, Al-Quran itu ada berapa surat? 114 surat. Semuanya disebut dengan surat. Jadi surat itu diturunkan oleh Allah untuk kita. Jadi itu surat-surat dari Allah untuk kita. Bukan sekedar dibaca, tapi dirasakan bahwa Allah sedang kirim surat kepada kita ini. Sedang dibimbing kita, diberikan kabar gembira. Gak pernah lihat tapi dikirimin surat. Apa kata Allah? Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Ciri insan beriman itu tidak harus berjuang semua ke medan perang. Itu pun kalau ada tuntutannya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Ini poinnya. Liyatafaqahu fid-din. Allah menyampaikan, maka aku tunjukkan ada satu amalan yang nilainya setara dengan jihad fi sabilillah di medan juang. Bahkan nanti komentar Al-Imam Al-Maraghi, beliau punya tafsir namanya Tafsir Al-Maraghi. Itu komentarnya, kalau ada satu pun kegiatan